Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Yuk sekarang kita semua bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, lidah dan bibir kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Semua bawa hatinya, semua bawa rohnya untuk datang menghadap Tuhan. Katakan, Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua menyanyi ya. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lagi ya, Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Semua angkat suaranya dengan segenap hati. Katakan, Tuhan, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan. Yuk, sekarang semua datang pada Tuhan. Kita berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan hadir di tengah ibadah kami pada saat ini. Setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan berkenan. Setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan boleh mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan itu adalah seperti carang pohon yang dicangkokkan kepada pokoknya. Jadi kita bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk katakan, Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Semua semangat yang puji Tuhan dengan segenap hati. Berdiri, pakai gerakannya, jangan lupa. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah, pastilah kau akan berubah. Semuanya tepuk tangan dulu ya. Haleluya. Tuhan itu mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, itu Tuhan buktikan. Buktinya apa? Bahkan sampai Tuhan menderita dan mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Itu bentuk kasih Tuhan, itu wujud kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang semuanya yang mengasihi Tuhan tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa kasih Yesus itu tinggi sekali, melebihi segala-galanya dan lebih dalam dari lautan yang luas. Haleluya. Katakan setinggi-tingginya langit. Pakai gerakannya, jangan lupa ya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit.
segalanya. Setinggi-tingginya lagi, setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sedalam lagi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Sekarang boleh duduk. Sekarang boleh duduk lagi, dan kita akan siap-siap belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, belajar firman Tuhan itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting? Yesus sendiri mengajari kita bahwa belajar firman Tuhan itu adalah hal yang penting. Jadi, Tuhan mengajar kita untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan tentunya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang kita dengar. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Semuanya ini ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
doa yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kebebasan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman yang kami pelajari pada pagi hari ini, saat ini itu boleh menguatkan iman kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapin dulu nih Alkitab kita supaya kita bisa lebih fokus dan biar mata kita nggak capek nih ngeliatin layar terus. Nah, kita kalau udah siapin Alkitab kita mau baca dari Matius pasal 2. Nah, Matius pasal 2 ini perikopnya judulnya orang-orang Majus dari timur. Nah, siapa sih ini orang-orang Majus? Orang-orang Majus itu orang-orang yang pinter, orang-orang ahli bintang, dan orang-orang nujum. Jadi mereka tuh orang-orang pintar yang berasal dari timur. Nah, kita akan belajar kisah apa yang bisa kita petik dari orang-orang Majus. Cerita ini tuh juga masih berhubungan sama Natal ya, adik-adik. Jadi kita juga masih ketemu nih sama Yesus yang masih kecil. Nah, kita bakal baca, udah ada Matius pasal 2 mulai pada ayat pertama. Ini aku bacain. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah seluruh imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Maka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti ke atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu sedang bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, adik-adik, kita udah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini menceritakan tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius. Mereka tuh ahli ramal, ahli nujum. Mereka bisa melihat bintang dan mengetahui artinya. Nah, maka dari itu ketika suatu malam ada sebuah bintang yang bersinar terang, mereka langsung tahu, oh, ini bukan bintang yang biasa. Ini bintang artinya ada orang spesial yang telah lahir. Raja telah lahir. Maka dengan iman, dengan kepercayaan mereka yakin, mereka segera berangkat. Kenapa orang-orang Majus ini bisa tahu? Karena mereka tuh rajin belajar. Mereka selalu belajar, makanya orang Majus dibilang orang-orang pintar. Orang-orang pintar dari timur. Nah, orang Majus ini segera berangkat. Mereka berangkat dan membutuhkan waktu yang lama buat sampai ke Yesus. Bahkan kira-kira bisa sampai 2 tahun. Kenapa? Kok bisa? Loh, kok Kaleb? Bukannya kalau kita lihat di kandang-kandang domba,
orang-orang Majus ketemu sama bayi Yesus yang barusan lahir. Oh, jangan salah. Kalau misalnya kita baca Alkitab dengan teliti, kita bisa lihat bahwa ketika Herodes tahu kalau orang-orang Majus tidak lapor ke dia, dia segera memerintah bahwa semua bayi di Bethlehem dan usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka dari itu, kita bisa tahu kalau umur Yesus kira-kira 2 tahun. Maka dari itu juga kita bisa tahu kalau perjalanan menempuh waktu kira-kira juga 2 tahun. Nah, setelah kita tahu bahwa perjalanannya membutuhkan waktu yang lama, ternyata orang Majus setelah sampai nggak langsung bertemu sama bayi Yesus. Dia harus ketemu sama Herodes dulu. Karena logikanya mereka berpikir, oh ada raja, ada orang spesial. Nah ini pasti anaknya Herodes, anaknya raja. Setelah dia ketemu Herodes, dia tanya langsung, mana bayi raja, bayi pangeran yang lahir ini? Mana orang spesial yang lahir ini? Nah Herodes kebingungan. Kelihatannya aku nggak punya anak yang barusan lahir. Kelihatannya aku nggak barusan punya anak nih. Kok mereka nanyain anakku mana? Dia berpikir. Dia lalu bertanya ke ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang-orang yang belajar Taurat, belajar firman-firman Tuhan. Zaman dulu belum ada Alkitab. Orang-orang Israel zaman dulu belajar dari Taurat. Nah, mereka ahli-ahli Taurat ini lalu memberitahu ke Herodes, wah, ternyata udah pernah ditulis nih kalau bakal ada raja yang lahir di Bethlehem. Sekali-sekali Bethlehem bukanlah yang terkecil, karena ada raja yang lahir di situ. Herodes bukannya seneng, tapi dia malah panik. Waduh, kalau ada raja, berarti nanti kekuasaanku digantiin sama dia dong. Berarti nanti aku nggak jadi raja lagi. Makanya dengan licik, Herodes bertemu dengan orang Majus. Dia bilangnya gini, orang Majus, ini aku tahu nih lokasinya di Bethlehem. Tapi setelah selesai kalian bertemu sama dia, kalian ketemu sama aku. Karena aku juga pengen menyembah dia. Nah, teman-teman, kelihatannya nih Herodes, kelihatannya dari omongannya orang yang baik ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, ternyata Herodes punya niat yang buruk. Dia pengen membunuh saingannya itu. Dia pengen membunuh Yesus. Nah, orang-orang Majus setelah mengetahui bahwa ada raja yang lahir di Bethlehem, dia langsung berangkat ke sana. Dia langsung pergi ke Bethlehem. Dengan penuh sukacita, dia berjalan, membutuhkan waktu lagi karena dia harus dituntun sama bintang yang bersinar terang sampai akhirnya bertemu sama Yesus. Melihat ada Ibu Maria di sana, ada Bapak Yusuf di situ, ada Yesus yang masih kecil. Nah, setelah bertemu mereka, orang-orang Majus ini segera bersukacita. Mereka sujud menyembah. Dia bersyukur. Nah, setelah sujud menyembah, bersyukur, bersukacita, dia juga memberikan yang terbaik. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Nah, setelah memberikan yang terbaik, dia bertemu sama Yesus, dia bersukacita. Dia belum berhenti di situ. Dia setelah mengetahui dalam mimpi bahwa dia nggak boleh ketemu sama Herodes, dia harus pulangnya memutar lewat jalan lain, lewat jalan yang lebih jauh. Tapi dia tetap melakukan. Mereka tetap melakukan. Orang-orang Majus ini terpaksa, tapi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita sudah belajar nih dari firman Tuhan. Ternyata orang-orang Majus itu orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Nah, ternyata mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Jadi yang terpenting, yang pertama yang bisa kita pelajari dari orang Majus, yang pertama adalah belajar. Orang-orang Majus itu rajin belajar. Dengan rajin belajar ternyata membuahkan hasil. Kalau misalnya nih orang-orang Majus nggak rajin belajar, mereka lihat bintang. Bintang apa ya? Bintangnya kok terang? Udah sampai di situ. Tapi dengan rajin belajar, mereka bisa tahu, oh, bintang itu bintang yang terang. Bintang yang menunjukkan bahwa di sana ada orang yang spesial yang lahir, ada raja baru yang lahir. Nah, maka adik-adik belajar dari orang-orang Majus.
kita sebagai anak Tuhan udah dikasih Alkitab, kita harus belajar. Kita harus belajar firman Tuhan dari Alkitab. Kita harus belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan belajar firman Tuhan, kita semakin lama semakin mengetahui siapa itu Yesus. Kita juga bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sama seperti orang Majus, semakin dia belajar, dia mengetahui, oh di sana ada bintang. Dia bisa semakin dekat lagi dengan Tuhan. Sama seperti kita, semakin kita belajar firman Tuhan, kita juga semakin dekat sama Yesus. Kita juga bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Kita juga bisa semakin mengetahui isi hati Tuhan. Nah, belajar. Yang pertama, belajar. Yang kedua yang kita bisa pelajari, orang-orang Majus itu melakukan apa yang sudah dia pelajari. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga gitu tuh. Kita udah rajin belajar firman Tuhan. Kita udah hafal firman Tuhan. Oh, ceritanya udah tahu kok Kaleb, orang Majus tuh gini. Oh, ceritanya tentang tokoh Alkitab ini udah tahu kok Kaleb, ceritanya gini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak melakukannya. Nah, ini jangan teman-teman. Kita belajar dari orang Majus. Orang Majus setelah tahu di sana ada bintang, ada orang spesial yang baru lahir, dia langsung pergi ke sana, bergegas beranjak ke sana. Sama seperti kita, setelah kita tahu firman Tuhan bilang, oh kita jangan berbohong, ya kita jangan berbohong. Kalau Tuhan Yesus ngajarin kita harus berbagi kepada sesama, kita harus berbagi kepada sesama. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk memaafkan, ya berarti kita harus memaafkan. Melakukan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, kita harus lakukan. Karena dengan melakukan kita menunjukkan bahwa kita juga sayang sama Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari? Orang-orang Majus ternyata orang-orang yang pantang menyerah. Nah, adik-adik, kadang-kadang nih, oh kok Kaleb, aku sudah belajar firman Tuhan, aku sudah melakukannya. Tapi, apakah dilakukan terus-menerus? Nah, adik-adik, kalau kita sudah memulai kebiasaan baik, kita sudah rajin membaca Alkitab, kita sudah mulai melakukan, jangan berhenti di situ. Dilakukan terus-menerus. Pantang menyerah. Oh, kok Kaleb, nggak nyontek susah. Teman-teman yang nyontek nilainya bagus. Jangan nyontek. Karena Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita buat nyontek. Adik-adik, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan, jangan pernah diberhentiin. Karena kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus aja sayangnya sama kita nggak pernah berhenti. Masa kita melakukan perintah Tuhan berhenti di tengah jalan? Nggak boleh, kita harus pantang menyerah. Yang ketiga, pantang menyerah. Nah, yang keempat ini. Yang keempat adalah kita harus bersyukur. Nah, kadang-kadang kita lupa nih. Kita lupa untuk bersyukur. Orang-orang Majus setelah bersusah payah, menempuh jalan yang panjang, ketemu dengan Herodes, akhirnya baru sampai lagi ke Bethlehem, baru sampai lagi ke tempat Yesus. Mereka setelah itu bersyukur, mereka sujud menyembah Tuhan. Adik-adik, setelah kita melakukan semua kegiatan itu, jangan lupa, semua kegiatan kita melakukan perintah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, itu juga karena anugerahnya, karena berkat Tuhan. Kita masih bisa diberi kehidupan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin, itu juga berkat Tuhan. Nah, kita juga harus jangan lupa bersyukur seperti orang Majus. Setelah mereka sampai, mereka nggak berhenti, oh ye ketemu gitu, enggak. Mereka segera sujud menyembah Tuhan, mereka bersyukur dengan sukacita. Akhirnya mereka bisa menyembah Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa bersyukur. Nah, yang kelima, apa ini yang kelima kok Kaleb? Yang kelima adalah berkorban. Nah, adik-adik, setelah orang-orang Majus ini sampai ketemu Yesus, sujud menyembah bersyukur, mereka nggak berhenti di situ. Mereka harus berkorban, mereka harus melewati jalan yang lain supaya nggak ketemu Herodes. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan itu juga harus berkorban. Wah, berkorban bagaimana kok Kaleb? Misalnya, kita dapat uang jajan. Nah, uang jajan kita
mau dibuat habisin buat beli makan, buat beli mainan semua, atau kita sisihkan buat persembahan untuk gereja. Nah, itu berkorban lagi yang lain. Contohnya, kalau misalnya kita punya teman kita lapar, kita kan diajarin buat kita berbagi. Nah, kita bagi juga makanan kita buat mereka yang membutuhkan. Teman-teman kita yang lapar, kita juga bagi makanan kita ke mereka. Karena apa? Tuhan ngajarin kita untuk berbagi. Berkorban ini penting, teman-teman. Nggak selalu menyenangkan hati Tuhan enak. Iya, benar, kita harus berkorban. Tapi dengan berkorban, kita dengan sungguh-sungguh, kita semakin mengenal, kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, gitu adik-adik. Kita belajar 5 hal penting. Yang pertama, kita harus rajin belajar. Kita harus belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus melakukan. Kalau kita sudah belajar, harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus pantang menyerah melakukannya. Setelah kita pantang menyerah melakukannya, yang keempat, kita harus bersyukur. Dan yang terakhir, rela berkorban. Nah, teman-teman, segini aja ibadah kita kali ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah melindungi kami, membimbing kami dari awal ibadah hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Tolong Tuhan yang terus tanam firman yang sudah kami dengar, supaya firman ini bisa berbuah dan kami bisa melakukan firman ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami seminggu ke depan. Tolong Tuhan yang terus sertai kami, bimbing kami di setiap pendidikan kami. Untuk keluarga kami, tolong Tuhan terus yang berkati, cukupkan kebutuhan keluarga kami. Untuk kesehatan keluarga kami juga serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.